A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi azwajan min nabatin syatta. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam Nasrullah dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir hendak melaksanakan tugas untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 ini pada mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin MSc, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membawakan penjelasan dari surah Al-Baqarah ayat 76 sampai 92. Baiklah, marilah kita langsung memasuki pembahasan kita pada kali ini. Wa idza laqu ay munafiqul yahud, dan tatkala mereka berjumpa, yaitu orang-orang munafik dari kalangan Yahudi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, apabila mereka dan tatkala mereka orang-orang munafik Yahudi bertemu dengan orang-orang yang beriman, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, qalu amanna, sesungguhnya kami telah beriman. Kami telah beriman. Qalu amanna bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyun wa huwal mubasysyaru bihi fi kitabina. Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi dan dia adalah yang telah dikabarkan berita gembiranya itu di dalam kitab kami, yaitu kitab mereka, yaitu Taurat pada waktu itu. Yaitu kitab mereka itu kitab Taurat. Wa idza khala, atau bisa diartikan roja'a, dan tatkala mereka kembali, ba'duhum ila ba'din qalu, dan tatkala sebagian dari mereka kembali kepada sebagian yang lainnya, mereka pun berkata, qalu airu asa'uhum alladzina lam yunafiqu liman nafaqa. Mereka berkata kepada pembesar-pembesar mereka, pemuka-pemuka mereka, yang alladzina lam yunafiqu liman nafaqa. Ba'duhum di sini, maaf, maksudnya adalah ru'asa'uhum alladzina lam yunafiqu liman nafaqa. Pemuka-pemuka mereka itu berkata kepada sebagian lainnya yang munafik. Jadi ketua mereka, pemuka-pemuka mereka yang belum terkena sifat munafik itu berkata, yang tidak terkena sifat munafik itu berkata kepada orang-orang yang sudah menjadi munafik, liman nafaqa. Atuhadditsunahum ayil mu'minin. Hum itu maksudnya mukminin. Apakah kamu menceritakan kepada mereka, yaitu kaum mukminin, bima fatahallahu alaikum ay arrafakum fit taurati min na'ti Muhammadin, dari apa-apa yang telah Allah sampaikan, jelaskan kepadamu, ay arrafakum fit taurati min na'ti Muhammad, atau yang telah diajarkan, diberitahukan kepada kamu, fit taurati, di dalam Taurat, min na'ti Muhammad, apa-apa yang mengenai tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyuhajjukum liyukhasimukum walam lisayrurah, agar mereka yang mana itu liyuhajjukum, agar kamu dapat berbantah, agar mereka dapat menyanggah kamu,
menyanggah kalian. Liukhosimukum walam lisoirurah. Atau berselisih, agar kamu berselisih, agar mereka menyelisihimu. Walam lisoirurah, dan lam untuk soirurah. Bihi inda rabbikum fil akhirati wa yuqimu alaikumul hujjata fi tarkit tibaihi ma'a ilmikum bisidqihi. Nanti di akhirat, bahwasanya nanti di akhirat nanti mereka akan menegakkan kepada, mereka akan menyampaikan kepada kamu semua hujjah fitar kitibaihi, mengenai mengapa kamu semua Yahudi meninggalkan atau tidak mengikuti Nabi Muhammad. Ma'a ilmikum bisidqihi, dengan pengetahuanmu tentang kebenarannya. Afala ta'qilun, dan apakah kamu tidak beriman, dan apakah kamu tidak berakal. Jadi pada ayat 76 ini, bahwasanya pada waktu itu ada segolongan kaum Yahudi itu yang apabila mereka jika bertemu dengan kaum mukminin, mereka berkata, kami beriman. Dan tatkala sebagian mereka kembali kepada sebagian yang lainnya, maka berkatalah para pembesar mereka yang belum munafik itu kepada yang telah munafik, apakah kamu menceritakan apa-apa yang telah Allah sampaikan, yang telah Allah jelaskan kepada kamu, yang telah Allah ajarkan kepada kamu dari tanda-tanda, dari tentang apa-apa mengenai tentang Muhammad, tentang Nabi Muhammad SAW, yang justru kamu menceritakan kepada mereka itu, yang malahan menjadikan mereka itu justru malah, mereka kaum mukmin itu malah jadi menyanggah semua apa yang kamu ceritakan tersebut. Seperti itu. Yang mana justru pada hari kiamat nanti, mereka kaum mukminin nanti yang telah beriman kepada Nabi Muhammad itu, nanti justru mereka akan menyampaikan bahwasanya kamu semua, yaitu orang-orang Yahudi yang meninggal malah tidak mengikuti Nabi Muhammad itu, bahwasanya kamu semua, padahal kamu sudah mengetahui kebenarannya, bahwasanya dialah Nabi Muhammad yang telah diberitakan kabar gembiranya di dalam kitab Taurat itu. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Mereka tidak berpikir apa? Annahum yuhajjunakum idza haddatstumuhum fatantahu, qala ta'ala. Apakah kamu tidak berpikir bahwasanya mereka itu dapat menyanggah semua ucapan-ucapan bohongmu, yaitu kalian kepada Yahudi, idza haddatstumuhum fatantahu, apabila kamu itu bercerita atau menyampaikan hal yang bercerita menurut pandanganmu sendiri, yaitu kepada orang Yahudi itu maksudnya. Fatantahu, qala ta'ala, fatantahu, yang mana justru kamu akan habis pada kala itu di hari akhir nanti. Qala ta'ala, awala ya'lamun, alistifhamu litakrir wal waw ad-dakhil 'alaiha lil atf. Awala ya'lamun, apakah mereka tidak mengetahui? Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, bahwasanya Allah itu mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka tampakkan. Ma yukhfuna wa ma yudhiruna
min dzalika wa ghairihi fayar'au an dzalik. Yusirruna wa ma yu'linin itu berarti juga ma yukhfun, apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka yudhirun, yang mereka tunjukkan. Min dzalika wa ghairihi fayar'au an dzalik. Wa minhum ayil yahud, dari mereka yaitu Yahudi, ummiyun, orang-orang yang buta huruf atau awam, orang yang tidak mengetahui sama sekali. Yang tidak mengetahui sama sekali, la ya'lamunal kitaba, yang tidak mengetahui sama sekali kitab, yaitu at-Taurah, Taurat, illa lakin, tetapi, melainkan, amaniya, hanya berangan-angan, akadzib, talaqqauha min ru'asaihim fa'tamaduha. Amani di situ berarti akadzib, talaqqauha min ru'asaihim fa'tamaduha. Kebohongan-kebohongan yang dibuat-buat dari para pemuka mereka yaitu Yahudi, yang mereka berpegang teguh kepada kebohongan-kebohongan itu. Wa in ma hum fi jahdi nubuwatin nabiyyi wa ghairihi mimma yakhtaliqunahu wa in hum illa yadhunnun wa in ma hum fi jahdi nubuwatin nabiyyi wa ghairihi mimma yakhtaliqunahu. Dan mereka tidaklah melainkan berada, dan tidaklah mereka melainkan mengingkari nubuah Nabi SAW wa ghairihi mimma yakhtaliqunahu, dan sebagainya mimma yakhtaliqunahu, dari apa-apa yang mereka karang atau dari apa-apa yang mereka ada-adakan. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah sekali-kali mereka melainkan hanya berprasangka, illa yadhunnun. Dhannan wala ilma lahum, dhannan wala ilma lahum, hanya berprasangka, tidak tanpa pengetahuan sedikit pun pada diri mereka, yaitu Yahudi, Bani Israel. Fawailun, syiddatul azab, azab yang keras, siksa yang keras. Lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim, bagi mereka yang menuliskan kitab bi aidihim, dengan tangan mereka, dengan tangan-tangan mereka. Ai mukhtalaqan min indihim, atau yang mereka ada-adakan, mereka karang-karang, atau mereka seperti ada-adakan, yang mereka ada-adakan, min indihim, dari sisi mereka. Summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Kemudian mereka yang telah menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri itu, mereka berkata hadza min indillah, ini dari sisi Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, agar untuk menukarnya dengan harga yang murah. Samanan qalila minad dunya wa humul yahud ghayyaru sifatan nabiyyi fit taurati wa ayatir rajmi wa ghayyarahuma wa katabuha ala khilafin ma unzil. Fawailul lahum mimma katabat aydihim minal mukhtalaq wa wailul lahum mimma yaksibun minar rusya. Pada ayat ke-79 di sini dijelaskan bahwasanya Allah mengancam dengan menyatakan kepada mereka, celakalah bagi mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, sedangkan kemudian mereka berkata bahwasanya apa yang mereka tuliskan itu merupakan dari sisi Allah. Kemudian Allah juga
menyatakan kepada mereka bahwa celakalah bagi mereka, fawailul lahum mimma kasabat aidihim, dari apa-apa yang telah mereka peroleh dari tangan-tangan mereka, wailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah sekali lagi bagi mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang mengada-ngada dengan menuliskan kitab dengan tangan mereka sendiri itu, mimma yaksibun, dan celakalah bagi mereka dari apa yang telah mereka terima, minar rusya, dari rusya atau riswah, atau dengan cara menyogok. Waqalu lamma wa'adahumun nabiyyun nar lan tamassana waqalu lamma wa'adahumun nabiyyu an-nara lan tamassana tusibana an-naru illa ayyaman ma'dudah qalilatan arba'ina yauman muddata ibadati abaihim al-ijla thumma tazulu qul lahum Muhammad ya Muhammad at-takhadtum hudhifat minhu hamzatul wasli istighna'an bihamzatil istifhami indallahi ahdan mitsaqan minhu bidzalik fala yukhlifallahu ahdahu bihi la am bal taquluna lallahi ma la ta'lamun. Pada ayat ke-80 di sini dijelaskan bahwasanya tatkala mereka yaitu orang-orang Yahudi berkata bahwasanya mereka tidak akan disentuh oleh api neraka sedikit pun, melainkan hanya beberapa hari yang singkat saja. Kemudian Allah pun memerintahkan kepada Nabi Muhammad, qul attakhadtum indallahi ahdan, apakah kamu itu telah mengambil janji dari sisi Allah, fala yukhlifallahu ahdahu, dan Allah sekali-kali tidak akan mengingkari janjinya. Am taquluna lallahi ma la ta'lamun, atau kamu mengatakan kepada Allah apa-apa yang tidak kamu ketahui. Jadi di sini orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad bahwasanya mereka merasa tidak akan terkena api neraka, melainkan hanya sedikit, seperti kurang lebih hanya 40 hari, seperti ibadahnya nenek moyang mereka, seperti pada waktu nenek moyang mereka itu menyembah patung anak sapi. Kemudian setelah 40 hari itu menghilang, mereka hanya berpikir seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad pun diperintahkan diperintahkan Allah untuk berkata kepada mereka, apakah kamu itu sudah mengambil janji? Bukankah kamu sudah mengambil janji dari sisi Allah, sedangkan Allah tidak akan melupakan atau tidak akan mengingkari janjinya, atau kalian hanya mengatakan kepada Allah apa-apa yang tidak kamu ketahui. Kurang lebih seperti itu di ayat 80 ini. Kemudian di ayat 81 berikutnya, bal tamassukum wa takhluduna fiha man kasaba sayyi'atan syirkan wa ahatat bihi khati'atuhu bil ifradi wal jam'i ay istaulat alaihi wa ahdaqat bihi min kulli janibin bi an mata musyrikan faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sekali-kali tidak
bahwasanya api neraka itu tamasukum wa takhluduna fiha. Api neraka itu pasti akan mengenaimu, akan mengenai kalian orang-orang Yahudi. Wa takhluduna fiha, dan kamu semua orang-orang Yahudi akan kekal di dalamnya, di dalam api neraka itu. Man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat keburukan, yaitu syirkan, yaitu syirik, wa ahatat bihi khati'atuhu, kemudian dia pun tenggelam di dalam kesalahannya, ditenggelamkan dengan kesalahan-kesalahannya, sampai-sampai akhir hayatnya mereka pun meninggal dalam keadaan musyrik. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, sesungguhnya mereka adalah para penghuni neraka, dan mereka akan kekal di dalamnya. Wa wadhkur id akhadna mitsaqa bani Israila fit Taurati wa qulna la ta'buduna bitta wal ya illallah, khabarun bima'nan nahyi, wa quri'a la ta'budu wa ahsinu bil walidaini ihsana birran wa dzil qurba al qarabatu atfun alal walidaini wal yatama wal masakini wa qulu linnasi qaulan hasana minal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari wasidqi fi sya'ni Muhammadin warifqi bihim. Wa fi qira'atin bi dhammil ha wa sukunis sin masdarun wusifa bihi mubalaghatan. Wa aqimus sholata wa atuz zakah faqabiltum dzalika tsumma tawallaitum a'radtum 'anil wafa'i bihi fihi iltifatu 'anil ghaibah wal murad aba'uhum illa qalilun minkum wa antum mu'ridun anhu ka'abaikum. Pada ayat 83 di sini Allah pun mengingatkan kembali kepada Bani Israel, kepada kaum Yahudi, tatkala ketika Allah telah mengambil janji dari Bani Israel agar, yaitu janganlah kamu menyembah selain kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, wadil kurba, yaitu orang-orang terdekat, saudara-saudara kerabat, wal yatama wal masakin, orang anak-anak yatim dan orang-orang miskin, wa qulu linnasi qaulan hasana, dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Minal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Perkataan yang baik di sini adalah dari amar ma'ruf nahi munkar. Wasidqi fi sya'ni Muhammad, dan kebenaran tentang keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warifqi bihim, dan berlemah lembut kepada mereka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tsumma tawallaitum a'radtum, dan setelah mengambil janji ini semua, faqabiltum dzalika, mereka orang-orang Yahudi itu menerima perjanjian tersebut. Tetapi setelah mereka menerima, tsumma tawallaitum, mereka justru malah berpaling. A'radtum 'anil wafa bihi, yaitu mereka justru enggan atau membangkang untuk menepati perjanjian tadi. Jadi dari mereka Yahudi itu hanya sedikit saja, illa qalilun minkum wa antum mu'ridun, hanya sedikit saja dari mereka yang menepati dan melaksanakan
perjanjian antara mereka dengan Allah itu. Tapi kebanyakan dari Yahudi itu mu'ridun. Mu'ridun yaitu membangkang, masih membangkang. Anhu ka'abaikum. Sedangkan kebanyakan Yahudi itu masih membangkang seperti kakek-kakek mereka terdahulu. Wa id akhadna, itu ayat 83. Kemudian ayat 84, wa id akhadna mitsaqakum wa qulna la tasfikuna dima'akum turikunaha biqatli ba'dikum ba'da wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum la yukhriju ba'dukum ba'dan min darihi summa aqrartum qabiltum dzalika al-mitsaq wa antum tashhadun. Kemudian Allah pun mengingatkan kembali kepada Bani Israel di ayat ini juga tentang beberapa perjanjian berikutnya, yaitu antara mereka dengan Allah, yaitu yang pertama, janganlah kamu menumpahkan saling menumpahkan darah antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, dan janganlah kamu saling mengusir satu sama lain dari rumahmu. Tsumma aqrartum, kemudian kamu semua menerima. Wa antum tashhadun, dan kamu menyaksikan. Sedangkan kamu semua itu, yaitu maksudnya kembali kepada Yahudi itu, menerima perjanjian tersebut. Wa antum tashhadun ala anfusikum, dan kamu pun mengetahuinya, dan kamu pun bersaksi atasnya, atas dirimu semuanya pada kala itu. Itu ayat 84. Kemudian ayat 85. Summa antum ya haula'i taqtuluna anfusakum biqatli ba'dikum ba'du wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharun fihi idghamut ta fil asli fi dha wa fi qira'atin bit takhfifi ala hadfiha tata'awanun alaihim bil ithmi bil ma'siyati wal udwani adh-dhulmi wa iyyatukum usara fi qira'atin asra tafduhum wa fi qira'atin tufaduhum watun kidhuhum minal asri bil mali aw ghayyirhu wa huwa mimma uhida ilaihim wa huwa aisya'nu muharramun alaikum ikhrajuhum muttasilun biqaulihi wa takhrijuna wal jumlatu bainahuma i'tiradun ay kama hurrima tarkal fida wa kanat quraidatu halafu al-aus wan nadir al-khazraja fakana kullu fariqin yuqatilu ma'a khulafaihi wa yukharribu diyarahum wa yukhrijuhum fa idza usiru fadauhum wa kanu idza su'ilu lam tuqatilunahum wa tafdunahum qalu ama umirna bil fida fayuqalu falam tuqatilunahum fayaquluna hayaan in tustadalla khulafauna qala ta'ala afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa huwal fida wa takfuruna bi ba'd wa huwa tarkul qatli wal ikhraji wal mudhaharati fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun hawanun wa dhullun fil hayatid dunya wa qad khazu bi qatli quraidzata wa nafyin nadir ila syam wa nafyin nadir ila syam wa darbil jizyah
yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ya'malun bil ya wat ta. Kemudian pada ayat 85 di sini itu juga dijelaskan pada ayat ini mengenai pembangkangan Bani Israel terhadap perjanjian mereka dengan Allah dari ayat-ayat sebelumnya tadi. Di situ dijelaskan bahwasanya justru mereka setelah mengadakan perjanjian dengan Allah, justru mereka mengingkari perjanjian itu sendiri dengan membunuh diri mereka sendiri. Kemudian mereka saling mengusir satu sama lain dan saling tolong menolong dengan maksiat, dengan kejelekan dan dengan kezaliman. Kemudian ada satu peristiwa tatkala yang mereka diusir itu datang kembali kepada mereka sebagai tahanan, mereka justru menebusnya karena takut, karena mereka tidak mau dianggap remeh, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian di bagian sini ada dijelaskan beberapa mengenai peristiwa tersebut, yaitu tentang Nadir, Bani Nadir dan Khazraj dan satu lagi itu apa? Ya, kemudian berikutnya bila iwata ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah bi an atharuha 'alaiha fala yukhaffafu anhumul 'adzabu wa lahum yunsarun. Dan pada ayat ke-86 ini dijelaskan atas perbuatan mereka itu mereka pasti akan atas pembangkangan mereka itu Bani Israel terhadap perjanjian mereka terhadap Allah dan juga perjanjian mereka itu sendiri kepada Allah, mereka pasti akan ditimpakan siksa yang pedih yang tidak akan diringankan, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan walahum yunsarun atau yumnauna minhu. Mereka yang pasti tidak akan mendapatkan pertolongan dari sisi Allah atas perbuatan mereka itu. Walaqad ataina Musal kitaba at-taurata wa qaffayna min ba'dihi birrusul au atba'nahum rasulan fi athari rasulin wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati al-mu'jizat ka ihya'il mauta wa ibra'il akmah wal abrasi wa ayyadnahu qawwaynahu biruhil qudusi min idafatil mausufi ila sifati air ruhi al muqaddasati Jibril li taharatihi yasiru ma'ahu haitsu sara falam tastaqimu afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa tuhibbu anfusukum minal haqqi takabbartum anittibaihi jawabu kullama wa huwa mahallul istifhami wal muradu bihi at-taubih fafariqan minhum kadzabtum ka Isa wa fariqan taqtulun al-mudhari lihikayatil hal al-maudiyah ay qataltum ka Zakaria wa Yahya, seperti itu. Kemudian di ayat 87 ini Allah pun menegaskan kepada Bani Israel. Pada ayat ke-87 ini Allah menegaskan kepada Bani Israel bahwasanya Allah telah limpahkan berbagai rahmat dan kasih sayangnya kepada Bani Israel dengan diutusnya Nabi Musa beserta didatangkannya kitab Taurat
Nabi Musa untuk Bani Israel juga. Kemudian setelah itu Allah susulkan Bani Israel setelah Nabi Musa dengan rasul-rasul setelahnya. Kemudian juga Allah pun juga telah memberikan Isa bin Maryam itu penjelasan-penjelasan berupa mukjizat seperti menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang yang buta dan tuli, contohnya seperti itu. Dan juga Allah juga telah menguatkan Nabi Isa dengan Ruhul Kudus, yaitu Jibril alaihissalam, karena kesuciannya dan dia juga selalu menyertai Nabi Isa. Kemudian Allah pun menanyakan perihal ini kepada Yahudi Bani Israel, yaitu mengapa setiap datang kepadamu Rasul dengan apa-apa yang tidak kamu sukai, la tahwa la tuhib, ya, yang tidak kamu sukai daripada kebenaran, minal haq istakbartum, kamu orang Yahudi itu malah menyombongkan diri dan tidak mau mengikuti, seperti itu. Wa huwa mahallul istifham. Yang kemudian fafariqon, sebagian dari mereka kadzabtum, sebagian dari mereka itu dan mereka Yahudi itu, sebagian dari rasul-rasul yang telah diutus kepada mereka itu malah didustakan, dan sebagian lagi dari nabi-nabi yang sudah dianugerahkan kepada mereka Bani Israel justru malah dibunuh. Al-Mudhari, yang dibunuh itu seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kemudian setelah itu waqalu lin nabi istihzaan, kemudian mereka Bani Israel Yahudi berkata kepada Nabi seraya meremehkan dan mempermainkan. Qulubuna gulf, bahwasanya hati mereka itu sudah tutup. Jamannya adalah aglaf. Ai mughasyat bi aqtiyatin fala ta'i ma taqulu qala ta'ala bal lil idrab la'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. La'anahumullah ab'adahum an rahmatihi wa khadalahum anil qabul bi kufrihim wa laysa adamu qabulihim li khalalin fi qulubihim faqalilan ma yu'minun. Maka dengan perkataan mereka itu Allah telah melaknat mereka, menjauhkan mereka dari rahmat-Nya dan menghinakan mereka, serta mereka pun tidak dapat menerima kebenaran itu. Faqalilan ma yu'minun, ma di situ sebagai zaidah li ta'kidi al-qillah ay imanuhum qalilun jiddan. Jadi faqalilan ma yu'minun, sesungguhnya iman mereka itu sangat sedikit. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum minat taurah, dan tatkala telah datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka dari Taurat, minat Taurat, yaitu kitab itu adalah Al-Qur'an. Wa kanu min qabla maji'ihi yastaftihun, dan mereka sebelum kedatangannya Nabi Muhammad itu yastaftihun atau yastamsirun, mereka Yahudi itu meminta tolong, memohon pertolongan mohon pertolongan kepada Allah alalladzina kafaru, agar
agar mereka dimenangkan atas orang-orang kafir. Yaquluna Allahumma ansurna alaihim bin nabiyyil mab'uts akhiriz zaman. Dengan mereka memohon pertolongan kepada Allah itu seraya berdoa, ya Allah tolonglah kami atas mereka dengan nabi yang diutus di akhir zaman. Falamma ja'ahum ma'arafu, dan tatkala telah datang pada mereka nabi itu, dan telah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, minal haq, dari kebenaran, wa huwa bi'tsatun nabi, dan itu adalah diutusnya nabi, kafaru bih, mereka orang-orang Yahudi Bani Israel justru malah kufur, malah kafir, mengingkarinya. Karena hasadan, karena iri, wa khaufan ala riyasah, wa jawabun lamma al-ula dalla alaihi jawabu tsaniyah. Mereka justru malah mengingkari adanya mengingkari risalahnya Nabi Muhammad SAW itu karena rasa dengki yang ada pada dalam hati mereka. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah bagi orang-orang kafirin. Kemudian bi sama syarau ba'u, betapa buruknya apa yang telah mereka perjualbelikan, bihi anfusahum, yang mereka perjualbelikan dengannya, dengan diri mereka, ay hadzaha minats thawab wa ma nakiratun bimakna syai'an tamyizun li fa'il bi'sa wal makhsus biddam ay yakfuru ay kufruhum bima anzalallahu minal qur'ani bagian maf'ulun lahu liyakfuru ay hasadan ala ay yunazzilallahu bitakhfifi wa tasydid min fadlihi al-wahyi ala may yasha lirisalati min ibadihi faba'u raja'u bi ghadabin minallahi bi kufrihim bima unzila wat tankir lit ta'zim ala ghadabin istahaqquhu min qablu bi tadyi'it taurati wal kufri bi Isa walil kafirin adzabum muhin dzu ihanatin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah al-Qur'an wa ghairuhu qalu nu'minu bima unzila alaina ay at-tauratu qala ta'ala wa yakfuruna al-waw lil hal bima wara'ahu siwahu aw ba'dahu minal Qur'an wa huwal haqq halun musaddiqan halun tsaniyah muakkidah lima ma'ahum lahum falimataktuluna ay qataltum anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin bit taurati wa qad nuhitum fiha an qatlihim wal khitab lil mawjudin fi zamani nabiyina bima fa'ala aba'uhum liridahum bihi walaqad ja'akum Musa bil bayyinat bil mu'jizat kal asa wal yad wa falqul bahr thumma takhadtumul ijla ilahan min ba'di dhahabihi ilal miqat wa antum zalimun. Dan pada penjelasan singkatnya mengenai ayat yang dibacakan tadi adalah berupa pengingkaran
Penjelasan berikutnya adalah berupa pengingkaran Bani Israel, Yahudi itu atas kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, karena mereka itu iri dan dengki bahwasanya Nabi akhir zaman itu bukan diutus dari golongan mereka, melainkan dari Bani Ismail alaihissalam, yang mana itu menjadikan mereka kufur dan tidak mau menerima kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala berupa risalah dan datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, nabi akhir zaman. Dan juga dijelaskan di dalam yang saya bacakan tadi itu sebagian yang Allah tanyakan, sebagian yang salah satunya seperti mengapa mereka itu membunuh nabi-nabi, para nabi Allah sebelumnya, jika kalian yaitu kaum Yahudi maksudnya di situ itu beriman, kenapa mereka menyatakan beriman justru malah membunuh nabi-nabi, kurang lebih seperti itu. Baiklah, kurang lebih sampailah kita di akhir penjelasan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 76 sampai 92. Saya Azam Nasrullah, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kurang kejelasan saya mohon maaf, dan apabila ada kebaikan di dalamnya dari penjelasan yang telah saya sampaikan, semoga semua kebaikan itu hanyalah milik Allah. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.